pakai pawang hujan gitu kan contohnya. Tadi juga ada jimat ya. Jadi ada juga misalnya kayak gini, kalau kita kan keliling Indonesia otomatis budaya agamanya beda-beda. Dan ada beberapa daerah yang mereka mensakralkan areanya. Yang dimana kalau kita mau ke sana ada kasarnya istilahnya permisi dulu. Gitu. Jadi ada beberapa daerah yang pernah saya manggung, sebelumnya merekanya ada ritual semacam itu. Kenapa? Antum karena diajak nggak dalam ritual? Enggak, tapi kan kalau kita nggak bikin acara di sana, maksudnya itu nggak terjadi. Cuma kita hanya lihat aja dari jauh gitu. Yang ngapain sih? Ya mereka. Karena biasanya beberapa daerah itu menarik tuh. Beberapa daerah itu justru tamu disuruh ikut dalam ritual itu. Padahal ritual itu kesyirikan. Itu berbahaya. Berarti menandakan sudah ada pembatal keislaman kan. Nah itu taubatnya itu harus dengan syahadat lagi tuh. Kayak misalnya dia kasih sesajen nih. Lalu kita disuruh ikut. Kita seakan-akan pamit juga nih sama penjaga tempat. Nah itu kan sudah syirik tuh. Itu berbahaya sekali kan. Nah itu bisa masuk ke bab yang kita pun sebenarnya sudah terbatalkan keislaman. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau itu hampir setiap hari sering ngulangin syahadat. Dijadikan kayak wiridnya beliau. Selain syahadat dalam sholat, selain dalam azan itu ya. Beliau jadikan sholat. Terus ditanya sama muridnya, kenapa anda ulangi syahadat? Berapa kali kami dengar ini sering ulangi syahadat. Dia bilang, saya khawatir ada detik-detik hidup saya di mana saya lalui terjadi kesyirikan. Keluar dari Islam, saya meninggal, gak masuk surga. Lebih baik saya berbaharui syahadat itu. Itu dalam kondisi beliau seorang alim yang memang jauh dari perbuatan tersebut. Apalagi kalau kita memang dasarnya tidak tahu gitu ya. Jadi itu juga poin penting untuk diperhatikan. Ya. Nah. Dan ini lumayan terjadi, maksudnya sajen itu Ustaz, maksudnya ini waktu yang tepat karena saya menyampaikan sama teman juga ya. Jadi ada istilahnya kalau di studio kita dulu itu ada istilahnya kalau malam Jumat nggak boleh rekaman. Tapi ini bukan global ya, cuma hanya studio yang waktu tempat kita rekaman aja. Rekaman? Karena pada saat itu memang waktunya sajen. Oh gitu. Bukan karena jinnya yang konser. Walaupun waktunya mereka gitu. Maksudnya, tapi yang anehnya gini kan. Maksudnya kenapa kita jadi pada percaya? Memang sudah ma'ruf di studio itu seringkali kita rekaman di sana suka ya maaf ada suara-suara ikut masuk gitu. Jadi gimana nggak pada percaya gitu. Artinya jinnya nyanyi juga gitu. Iya. Nyanyi juga? Iya. Nyanyi itu kan. Antum enggak pernah tahu itu kan? Nah harus dari beliau ini baru tahu. Dan ya berarti terdengar suaranya. Teman-teman band saya sendiri sih tahu. Pakai bahasa Indonesia juga? Iya. Berarti jin dari Jawa dong itu, dari Indonesia. Emang lucu, tapi dikirain band kita aja ngalamin, ternyata ada juga yang ngalamin kayak gitu ya. Berarti mereka mau ikut konser juga ya? Dan kadang-kadang emang iya, jadi kalau malam Jumat itu memang kadang-kadang bermasalah, komputernya suka mati, suka apa gitu. Kadang-kadang kita pikirnya, udahlah biasa, ya udah kita nggak usah rekaman dulu gitu. Jadi hal yang biasa kalau kita pikir sekarang gila ya sampai seperti itu. Sebenarnya di poin ini kalau kita mau tanggapin, bukan karena musik. Kalau hukum musik sudah mungkin umumnya jumhur ulama sudah melarang gitu ya. Sebagaimana mungkin nanti kalau antum ceritakan salah satu sebabnya mungkin apa yang antum dengarin dalilnya. Tapi itu tidak asing kalau kita ingin cari dalilnya. Cuman di sini syaitan kalau kita terjerumus dalam satu dosa, ikhwan akhwat sekalian, dia tidak ingin kita terjerumus dalam satu dosa. Ya misalnya dia godain nih, kita terjerumus dalam perbuatan zina. Dia nggak akan cukupkan dengan zina. Dia akan pindah ke perbuatan yang haram. Misalnya maaf ya, orang berzina di kemaluan. Nanti dia akan bisikin untuk interaksi di dubur misalnya. Itu lebih besar lagi dosanya. Nanti coba lawan jenis, sesama jenis. Itu pindah ke dosa yang lebih besar lagi, homo atau lesbian. Nanti bisa pindah ke hewan. Nanti bisa pindah ke membunuh, khamar, judi, wow macam-macam tuh. Jadi dia akan selalu seperti itu. Nah di sini, dia udah tahu nih lingkungan musik ini mungkin supaya orang-orang yang sudah terpengaruh tidak perlu lagi untuk digoda karena sudah masuk dalam perangkat itu kan. Dia masukkan masalah baru, masalah keyakinan kalau setiap tempat itu ada penjaganya. Nah ini Allah sebutkan dalam surah Jin kan, karena orang-orang musyrik Mekah dulu, tradisi mereka itu kalau mereka lakukan perjalanan mampir di sebuah lembah itu mereka tanpa sebab nih, nggak ada sebab apa-apa, nggak ada angin. Kalau tadi ada suara didengar, ini nggak ada sama sekali. Tapi orang-orang itu, orang-orang pimpinan kafilah perjalanan itu mengajak semua anggota yang hadir di kafilah, ayo serahkan apa yang kalian mau serahkan untuk penjaga lembah. Yang ini serahkan madu, yang ini serahkan keju, yang ini gandum. Diambil semua, lalu pemimpin kafilah datang ke tengah-tengah lembah,
Lalu dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Dan Allah sudah bongkar dalam Al-Quran. Karena mereka yang mengkultus wilayah itu dengan itu, maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Syaitan di sekitar lembah itu malah makin mengerjain mereka. Jadi nanti itu makin jadi tuh malam Jumat. Jadi selalu dikultus. Dan itu akan nyebar ke studio lain terus-terus gitu. Selain daripada hukum musiknya. Ini perbuatan yang lebih besar lagi. Karena kita akan takut sama jin, sama syaitan. Kita akhirnya ikutin syarat-syaratnya. Nanti akan ada syarat tuh. Syaratnya harus ini, harus itu dan seterusnya. Ada beberapa praktisi musisi juga yang pernah saya ketemu. Tapi dia ikut musik apa sih yang di Inggris yang biasa minum darah segala macam. Itu ternyata ritualnya sebelum tampil itu memang harus minum darah ayam. Gitu. Ya, itu saya ketemu sama salah satu tokohnya itu. Dia bikinkan gambaran di kamarnya sebelum dia buat lilin bentuknya seperti bintang. Dia duduk di tengah-tengah. Ayam itu bukan dipotong ya. Dia dengan sangarnya dicabut kepalanya. Diminum darahnya gitu-gitu. Jadi memang ritual-ritual seperti itu. Itu sampai pada situ nanti mungkin lebih jauh. Bisa saja nanti bukan cuma darah hewan, darah manusia dan seterusnya lah. Ya. Itu rentetannya kemana-mana. Jadi seperti itu memang ada ditimbulkan maksiat yang lain lagi. Yaitu tadi mengkultuskan wilayah itu, meyakini adanya penjaga tempat dan segala macam. Ada yang lain antum teringat kira-kira? Dari hal-hal yang seperti ini. Kalau tadi masalah jimat-jimat ada juga dipakai. Enggak, kalau mungkin karena kalau perempuan kan biasa pakai susuk supaya lebih cantik. Nah kalau itu mungkin suaranya lebih indah. Kalau yang setahu ya mungkin bukan di musisi ya, maksudnya kalau yang yang susuk saya memang ma'ruf juga, itu juga ada yang sempat nawarin juga yang kayak gituan. Cuma kalau mungkin jimat nggak secara spesifik gitu ya, jadi lebih kayak yang pakai ini apa ya supaya sehat kayak gitu, cuma segala macam gitu. Tapi untuk merekanya benar-benar menyadari bahwa bergantung sama itu sih, alhamdulillah kalau di band saya enggak. Tapi nggak tahu kalau di band lain ya pemahaman itu nggak tahu. Untuk menunjukkan rasa peduli terhadap audiens yang hadir. Apa yang kadang-kadang dilakukan oleh para musisi untuk menarik mereka? Apakah hanya sekedar konser, musik, suara aja? Atau ada sesuatu yang membuat supaya audiens itu tertarik misalnya? Itu kan maaf ini, seperti informasi yang saya pernah dapatkan data-data di Amerika gitu kan. Ini di sana ya informasinya. Jadi kayak memang mereka itu ada yang dia bersedia untuk homo. Sehingga akhirnya audiensnya itu seperti dikasih respon karena kan merasa ini mahal gitu bagi dia, atau kalau perempuan tuh lesbian atau apalah ya dan segala macam. Nah ini hal-hal seperti ini juga ada gitu. Apakah antum pernah dengar ini seperti ini? Kalau di band saya sih sejauh ini enggak ya, enggak harus di band antum. Maksudnya secara umum kita mau mendapatkan data apa itu benar gitu, seperti itu ada. Rela gimana kayak menyerahkan, yang saya tahu mungkin gini, mereka lebih rela untuk netral terhadap segala sesuatu, karena otomatis kan harus menarik audiens yang panjang gitu ya. Baik itu dari segi agama, dari segi politik, ada yang benar-benar harus mengorbankan supaya dia berada di posisi netral gitu. Ya di situ juga saya lihat banyak mungkin pengorbanan agamanya ya gitu. Mungkin bisa jadi dia mempunyai suatu pemahaman, tapi kalau pemahaman itu dibuka ke publik, otomatis akan ya di dislike segala macam. Jadi secara nggak langsung ya itulah yang mereka mungkin korbankan. Oke, sekarang titiknya di 2018 yang antum berpikir untuk meninggalkan. Apa puncaknya itu? Yang membuat antum tiba-tiba berpikir, kayaknya ini haram, ini nggak boleh, saya mau tinggalkan. Terakhir manggung itu waktu itu tahun baru di Ancol. Itu sih puncaknya. Waktu itu memang kalau panggung tahun baru tuh kacau brutal ya Ustaz ya. Dan biasanya kalau kita manggung tahun baru itu kita nggak bisa keluar kan setelah tahun baru. Kacau itu, kacau brutal ini apa nih kan? Apa mestinya masalah di situ? Saya kasih gambarannya ya. Waktu itu global saja kira-kira. Supaya ini tahu, jadi nggak datang mereka. Ya. Jadi terakhir 2018 waktu itu manggung. Jadi waktu dulu kita tahu dari tahun 2017
tahun 2017 itu sempat manggung di Ancol, tapi kita nggak bisa keluar karena penuh. Jadi tahun 2018 ketika kita manggung, strategi kita adalah kita keluar waktu subuh, biasanya sepi itu. Nah jadi pas manggung 2018, kita manggung. Manggungnya pagi? Jam 12, sebelum perubahan tahun. Di mana itu pada... malam ini ya, oke. Malam biasa dan manggung itu biasanya pada mabok segala macam. Nah setelah turun panggung, puncaknya itu ketika mau tahun baru disuruh naik, ayo naik Ki, apain? Tiup trompet, dia bilang, tahun baru. Pada saat itu lagi mempelajari juga agama tentang trompet, terus perayaan itu sejarahnya seperti apa tahun baru. Nggak mau ke atas, pada tiup trompet segala macam, saya sendiri pulang. Terus pas subuh keluar, itu banyak orang yang mabuk tidur di lantai, itu cewek-cewek juga segala macam. Dan laporan pada saat itu penjualan kondom itu, itu memuncak pada tahun itu, pada tahun baru gitu, maksudnya. Berarti mabuk, zina gitu ya maksudnya? Yang ditakutin gitu, tapi kan kita menjadi penyebabnya apa? Ya karena lo diundang, jadi rame. Nah, berarti sumbernya itu adalah apa yang diiklankannya itu gitu. Terus saya berpikir ketika kita mau manggung di klub malam atau di acara rokok, kok mereka nggak pernah mengiklankan yuk mabok malam-malam bareng-bareng atau yuk ngerokok bareng-bareng, tapi band atau enggak ya kita dijadikan sosok untuk menarik orang. Kita azannya mereka gitu. Nah itu yang membuat yang kayaknya udah cukup gitu. Nah alhamdulillah sewaktu itu terjadi sebelum ke Jember. Ada pengaruh dari melihat orang yang mabuk itu juga? Kan orang pada tadi bergelepar gitu. Ada itu menyentuh juga nggak secara jiwaan? Kok sampai seperti ini ya gitu? Ada satu yang menyentuh tuh waktu itu saya ingat banget waktu manggung di Jogja. Manggung di klub malam jam 12:30, tapi di depan ada wanita pakai hijab. Paling depan. Dia joget, ya, maksudnya dia nonton, tapi di belakang dia orang-orang mabok. Dan itu kan menekan ya, kalau kan sempit gitu panggung tuh. Orang itu ketekan-tekan si perempuan gitu-gitu. Saya lihat, wah gimana kalau anak saya kayak gini gitu. Jadi dia juga berusaha untuk menjadi fans syar'i. Memakai hijab, datang ke klub malam. Bagus antum pakai istilah ini supaya kita batalin sebentar. Yang di atas jadi musisi syar'i, di bawah juga ada fans syar'i. Tapi ya kayaknya nggak berhasil ini semua. Seperti itu menyentuh sih pada saat lihat itu. Nah, setelah itu 2018. Tapi di saat itu antum sudah baca tentang artikel pendapat ulama, dalil-dalil tentang masalahnya atau belum? Masih lebih kepada pengalaman seperti ini? Sempat baca sampai lihat justru ulama-ulama luar karena berpikir jangan-jangan ini mau ustaz-ustaz lokal aja yang kayak gini gitu. Mencari pembenaran dulu ya. Ya sempat lihat beberapa ulama-ulama dari luar. Ternyata lebih keras. Ternyata lebih ada keras. Yang lebih keras lagi ya. Jadi wah mentok nih, luar negeri nggak dapat, dalam negeri nggak dapat gitu. Jadi nggak cari di pulau, mungkin di Pulau Seribu ada. Alhamdulillah, tapi selalu berdoa gitu ya. Ya Allah, temukanlah aku dengan seseorang yang paham agama dulu. Yang bisa memandu gitu. Yang memandu. Dan itu memang saya doakan setiap tahun baru. Selama 3 tahun. Di antaranya adalah doanya itu selalu, ya Allah kalau musik ini halal, permudah. Kalau musik itu haram, persulit gerak-gerik saya di dalam sini. Selama 3 tahun. Pas tahun ketiga, itulah memutuskan karena ya ternyata mengalami kesulitan-kesulitan dalam membuat album itu kerasa gitu. Di tahun ketiga udah enggak, ya udah minta dipertemukan aja dengan seorang yang paham agama yang bisa memberi petunjuk. Jadi subuh itu pulang dalam kondisi sudah sulit untuk menerima, itu ya secara kejiwaan terganggu ya. Terus keputusan apa antum hari itu? Puncaknya ketika ketemu Ustadz, alhamdulillah waktu itu doanya ya alhamdulillah diijabah, kita ketemu di satu pesawat gitu. Beliau duduk di belakangnya. Waktu itu kru tuh sempat bilang, Ki ada Ustadz Khalid katanya. Oh iya, pas dia lihat, oh bukan, itu Ustadz Syafi'i. Namanya Wahyu. Jadi wasilahnya dari Wahyu tuh, teman saya itu Wahyu.
Tapi paling tidak nama saya sempat disebut. Mudah-mudahan ada Karena kita pahalanya. sering nonton juga ya. Insya Allah. Nah, mulai dari situ nyuratin ke Ustadz di belakang, memperkenalkan diri, menanya-nanyakan tadi seputar. Itu pulang dari acara itu? Jadi itu terjadi sebelum tahun baru juga. Oh, sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru. Nah, setelah nyuratin, sebulan kemudian tahun baru itu. Dan sempat mimpi itu, jadi setelah tahun baru itu sempat liburan ke Singapura, terus mimpi ngamen di depan rumahnya Ustadz Syafiq. Mimpi. Ini Ustadz Syafiq udah tahu belum nih? Mimpi manggung, kita saya ngamen di depan rumahnya, main gitar. Terus dikasih duit nggak? Dia dalam mimpi dikasih duit nggak? dia masih inget banget itu. Dia keluar, cuma melototin, lihat aja, cuma diliatin. Udah, alhamdulillah pada saat itu udah punya nomor Ustadz gitu. Ustadz kayaknya harus ketemu deh, harus ke sana. Alhamdulillah beliau lagi libur, lalu ke Jember setelah itu. Setelah itu sih di sana udah beres semuanya dah. Gimana sama teman-teman grup ini? Kaget. Artinya langsung putusin, saya mungkin keluar segala macam. Iya. Terus mereka tanya. Gimana Ustaz? Mereka bertanya apa sebabnya? Enggak. Karena Ariel tuh tahu kalau Uki punya ada keputusan udah gak usah ditanya-tanya katanya. Dia bilang kayak gitu. Karena urusannya udah agama, udah gak ada ruang untuk berdebat gitu. Apa yang mau diperdebatin gitu di sana gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang setelah mulai itu 2018 ya. Masuk 2019 itu, setelahnya itu. Apa yang antum lakukannya supaya antum bisa mempertahankan? Sekarang kan income antum dari situ kan? Salah satunya ya? Dari tampil tadi? Dulu iya 100% dari sana. Kalau sekarang udah enggak. Bukan sekarang. Jadi waktu itu. Sekarang kan antum income dari situ kan? Iya. Sekarang kemudian tahun 2018 itu antum tinggalkan. Ya. Ini kan ada masa transisi nih. Betul. Antum harus tinggalkan income antum, ketenaran antum. Dan akhirnya antum karena agama. Apa yang membuat antum ini bisa menerima itu? Apa yang membuat antum bisa jadi akhirnya, gak apa-apa deh, saya tinggalin aja. Selama 3 hari di Jember itu, alhamdulillah banyak sekali berbicara. Artinya antum sempat ke Jember, tinggal selama 3 hari. Diskusi sama para asatidz dari sana. Di sana ya. Okay. Sempat ngobrol di sana dengan para asatidz, dengan beberapa murid. Jadi pada saat itu tuh hanya kamar masjid. Ketemu Ustadz, muter-muter ceramah terus tiap hari. Semakin susah gitu. Dan untuk mencari celah musik syar'inya. Semakin sulit ya. Karena makin terhimpit, makin banyak hujah gitu. Dan ya itu salah satunya gitu. Karena berkaca pada 2018 sebelum ke Jember itu kan pagi-paginya Ana sudah alhamdulillah ada pagi-pagi itu ada kajian, malamnya manggung. Pagi-pagi kajian, malamnya manggung. Itu merusak batin. Sempat baca juga gitu ya, yang ada orang itu yang pagi-paginya mungkin Islam, malamnya takutnya udah kufur, ada yang sebaliknya pagi-paginya. Baca itu kayak yang jangan-jangan ini saya gitu, yang seperti ini tuh gitu. Jadi nggak bisa nemu aja gitu pagi-pagi ngaji terus malam main di klub atau manggung itu nggak artinya mempertemukan antara agama dengan ini susah ya kondisinya karena gini, tadi akan bertemu acara musik dengan mabuk, dengan perempuan, dengan tadi penjualan kondom segala macam dan terusnya dia hal-hal ini akan sulit sekali untuk mencari dia ini ada syar'inya ya gitu. Iya karena gini, yang pertama gini, biasanya kita berpatokan idola kita tuh sama musisi pasti kalau nggak Amerika sama Inggris ya. Maksudnya ketika lihat itu kita lihat memang musik itu buat saya ini ya terciptanya memang untuk orang yang seperti itu gitu. Ketika mau dicampurin sama agama jadi susah ada pertempuran dalam batinnya gitu kalau dia mau jujur gitu ya. Pasti mengalami kesulitan. Mau kita manggung jam 1 malam subuhnya mau gimana, terus ikhtilatnya mau kayak gimana, terlepas dari pembahasan tentang hukum musiknya, tapi gaya hidup musik itu buat saya sendiri nggak cocok untuk. Tadi yang antum bilang pagi taklim, malamnya tampil lagi, manggung lagi ini itu sebelum kejadian tahun baru itu? Sebelum. Kita bicara sekarang setelah tahun baru. Setelah. Dan itu kan sudah mulai tinggalin tuh. Tadi teman-teman di grup band sudah paham, udah oke lah, nggak usah diskusikan masalah agama. Apa yang antum lakukan di saat itu? Kan ini
sebuah transisi nih, pindah dari sebuah ketenaran, sebuah income, pindah ke masalah yang antum sudah merasa dari pengalaman spiritual beberapa hari, berapa tahun itu kan, kayaknya nggak bisa ketemu nih. Nah gimana nih mendapatkan sumber income baru, kondisi dan komunitas baru, itu apa yang antum lakukan? Alhamdulillah waktu itu sempat sama Reda itu kita ketemu sama Ustadz Subhan. Maksudnya dia menceritakan apa yang ada pada kamu sekarang udah, tapi nggak bisa ngambil lagi uang-uang yang ya mau itu royalti segala macem. Dan saya pada saat itu nggak punya keahlian lain selain di bidang itu gitu ya. Jadi dinasihatin juga ya jangan heran kalau nanti uangnya mungkin dikuras dulu, nanti mungkin Allah akan gantikan dengan yang baik. Itu di Jakarta 2 tahun tuh memang kayak orang nggak karuan hidupnya saya Ustaz. Kesana kesini ke majelis taklim, sempat kesini juga disambut sama Denny juga di sini, alhamdulillah. Tapi nggak karuan hidupnya selama 2 tahun itu. Karena tadi ya transisi itu. Transisi itu ya kadang-kadang kita coba datang ke kajian, tapi maksudnya. Tapi di saat transisi 2 tahun itu nggak sempat manggung lagi? Enggak, udah keluar. Emang betul-betul ditinggalkan? Udah keluar, nggak boleh menerima lagi uang segala macam. Ya mencari jati diri barunya itu yang susah. Setelah kita hijrah itu mau apa? Kadang-kadang kita berhijrah berharap orang-orang tuh ngebantu kita. Di transisi itu apa yang antum lakukan? Supaya antum bisa tetap nih, tidak kembali karena tidak ada keterampilan lain, hanya ada itu. Sebelum corona itu udah mulai yang pengen belajar dari dasar. Memang waktu ke Jember ketemu Ustadz Supan selalu menanyakan gimana sih proses belajarnya agama yang benar gitu ya. Karena buat saya pada saat itu, karena saya musisi, berangkat ke kajian itu buat saya ibaratnya kayak nonton-nonton konser. Tapi kita nggak belajar secara, ada orang yang belajar musik itu kan dia les ya. Dari dasar dulu, terus dia naik. Nah buat saya pada saat itu pergi, bolos, nggak nempel aja gitu. Jadi minta saran juga kepada Ustadz. Saya pengen belajar agama yang intens, yang tadarruj. Mulai dari situ lah, mulai disaranin seperti apa belajarnya. Dan yang saya selalu pegang itu adalah Al-Quran gitu ya. Dari dulu, dari awal yang tadi cerita yang 10 ayat itu, sekarang saya pengen paham Al-Quran dengan bahasa aslinya gitu. Dan saya akan bertekad untuk melakukan itu sampai saya mati. Mencoba untuk memahami Al-Quran gitu, karena seringkali musisi selalu bertanya kalau nggak ada musik gantinya apa, dan memang Ustadz banyak menyarankan juga ya gantinya Al-Quran. Tapi saya jujur pada diri saya sendiri, ketika saya dengar Quran saya nggak paham, ketika saya berdiri sholat saya nggak paham, tapi kalau dengar musik kenapa bisa dinikmatin, karena saya paham. Tinggal dibalik sekarang, oh berarti ya saya harus mencoba untuk belajar bahasa Arab supaya bisa menikmatin Al-Quran gitu dan menikmatin sholat juga. Jadi ya itulah. Di saat hijrah ini kita flashback dulu. Bagaimana respon ibu? Ibu marah, sedih, kasihan, bercampur kalau ibu sih semua gitu ya. Ayah ya mungkin karena laki-laki ya. Tapi kalau ibu itu dia yang awalnya kesel karena yang dapat banyak tekanan dari keluarga ibu. Jadi artinya kenapa anak kamu tinggalkan gitu-gitu? Karena pada saat itu juga mungkin video di Jember itu keluar, orang menyangka di sana tuh ada sekte apa gitu. Karena dari sudut pandang orang awam gitu ya, mereka nggak pernah lihat apa itu yang namanya sunnah atau salaf, itu kan nggak tahu gitu ya. Jadi ketika itu yang lebih dikhawatirkan adalah kamu jadi teroris ya, karena jenggot panjang. Itu yang mereka concern gitu, karena nggak tahu gitu. Pada saat itu juga keluarga itu banyak yang bertanya sama ibu gitu. Sampai kapan itu syubhat itu ada di pikiran orang tua? Sampai sekarang atau sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Karena sebenarnya kita sendiri yang memperburuk keadaan gitu ya. Ketika kita hijrah, kita nyampe ke rumah, kita ngobrol sama orang tua dengan cara mendebat. Jadi semakin jelas aja ini kayak teroris kayaknya gitu. Gitu. Tapi minta nasihat lagi, bukan kayak gitu kalau ke orang tua, coba diberubah dari akhlak segala macam. Alhamdulillah, saya ingat saya nanya sama ibu, Mama lebih suka saya yang dulu di band atau yang sekarang? Jujur sekarang. Alhamdulillah beliau jawabnya sekarang gitu. Dari situ mulai itu dia otomatis
kajian juga nontonnya sekarang alhamdulillah dengan sendirinya gitu. Jadi kalau kita simpulkan poin antum bisa istiqomah setelah meninggalkan itu, apalagi 2 tahun tadi masa transisi, itu karena antum sering konsultasi sama para ustadz ya. Ada masalah apa antum konsultasi, antum tanya gitu ya. Itu berarti kiat pertama ya. Jadi sering konsultasi dengan ahli agama sehingga selalu ada jawaban. Mentok di sebuah titik, tanya lagi, diberi saran lagi. Betul. Seperti itu ya. Dan yang kedua tadi tentang masalah bagaimana coba untuk belajar bahasa Arab tadi ya. Lebih memahami agama dari sumber bahasanya langsung. Kayak Al-Quran, kayak hadis begitu ya. Betul. Ya, berarti memang itu juga poin lebih mendalami agama, tapi bukan hanya sekedar hadir ta'lim seperti ini. Tapi bagaimana pribadi sendiri kalau lagi sholat, baca ayat, baca zikir, ruku, sujud itu bisa paham artinya. Seperti itu ya. Ya. Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah dengarkan ya sekelumit kisah beliau, tentunya dengan umur 43 tahun tadi ya. Kita kalau mau simpulkan 43 tahun dalam 40-50 menit itu kan tidak mungkin ya. Tapi secara global alhamdulillah kita sudah bisa tangkap pesannya. Bagaimana kehidupan sebelumnya, bagaimana hijrah sebabnya, dan juga akhirnya bagaimana bisa istiqomah. Dan tentu kita sedang mengambil pelajaran dari figur saudara Uki, Uki gitu kan. Ini kita sedang tidak menyinggung siapapun ya. Jangan sampai nanti acara seperti ini dianggap, oh ini berarti sedang menyinggung semua musisi. Itu nggak ada hubungannya. Ya, kita sedang berbicara tentang beliau pribadi. Kita ingin tahu apa sebab secara pribadi hijrah. Sebabnya apa? Merasa itu tadi tekanan-tekanan yang ada dari semua sisi. Keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Dan sulit sekali untuk menjadi musisi syar'i. Ya. Ya. Karena iman tidak bisa ketemu. Seperti itu gambarannya. Terima kasih jazakumullah khair. Terutama kepada Akhuki dan semua tim yang sudah datang. Dan semua ikhwan dan akhwat yang sudah datang. Semoga bisa diambil manfaat. Ada benar dari Allah. Kalau salah dari kami berdua. Tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.